Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pH hidrolisis garam. Ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa silahkan kalian siapkan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, kita akan membahas tentang pH hidrolisis garam. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari hidrolisis garam itu sendiri ya. Garam itu dibentuk dari beberapa asam, kemudian dibentuk asam ketika bereaksi dengan basa ya, beberapa jenis asam yang kuat dengan asam yang lemah, dan basa yang kuat dan basa yang lemah gitu ya. Nah, kali ini kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung pH hidrolisis dari garam tersebut, oke? Nah, di sini Ibu akan ingatkan lagi ya, ketika asam bereaksi dengan basa kan akan menghasilkan garam dan air ya, kemarin itu kan. Nah, hidrolisis garam kan dibagi menjadi 3. Ada yang tidak terhidrolisis, hidrolisis sebagian, dan ada yang hidrolisis sempurna. Kalau tidak terhidrolisis itu ketika garam yang terbentuk itu ketika dibentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang netral dan air. Garam netral itu pH-nya udah pasti 7. Jadi tidak perlu dihitung lagi, pH-nya sudah pasti 7 kalau garamnya netral. Nah, kalau di hidrolisis sebagian ini kan ada yang sifatnya garamnya bersifat asam, ada yang juga bersifat basa. Kalau bersifat asam kan tadi dibentuk dari asam kuat dan basa lemah ya, akan menghasilkan garam asam yang pH-nya itu kurang dari 7. Nah, kurang dari 7 itu kan bisa 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini menggunakan rumus ini kemarin kan kita sudah. Nah, ini perlu diingat. Jadi karena dia garamnya bersifat asam, maka di sini konsentrasi H+ ya sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi. Ini bisa dituliskan, jadi bisa dituliskan rumusnya seperti itu ya. Itu artinya konsentrasi garam ya, atau sering juga dituliskan dituliskan garam seperti ini. Nah, G gitu ya biasanya ya, dikali X, biasanya gitu rumusnya. Jadi konsentrasi garam ya dalam kurung G kayak gitu, itu artinya konsentrasi dari garam ya. Nah, ya dari garam. Kemudian X-nya itu jumlah nanti ion yang lemahnya itu berapa. Nah, kalau KW sendiri itu ini kita lihat. Nah, KW itu tetapan ionisasi air. Jadi nilainya sudah ada nilainya nih, 10 pangkat min 14 KW itu. Nanti kalau di soal tidak diketahui di dalam rumus kan rumusnya gini, tapi tidak diketahui nih KW-nya. Kalian memang harus hafal, harus tahu KW dari yang dituliskan di sini itu adalah 10 pangkat min 14. Kemudian KB itu tetapan basa lemah ya. Itu rumusnya. Nah, kemudian yang satu lagi ini kalau garamnya bersifat basa, yaitu dibentuk dari asam lemah dan basa kuat gitu kan, yang pH-nya lebih dari 7. Nah, 7 itu bisa lebih dari 7 itu kan bisa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya, berapa. Nah, itu kita hitung pH-nya dengan menggunakan rumus ini. Konsentrasi OH- sama dengan akar, hampir sama ya rumusnya kayak ini ya. Sebenarnya sama aja gitu, yang membedakan kalau di H+ ini KB, kalau di OH- ini Ka gitu ya. Nah, ini bisa ditulis G kayak gini ya, konsentrasi garam dikali X gitu. Nah, bisa juga ditulis seperti itu. Oke. Jadi KW per KA itu adalah ketetapan mana ya? Oke, KA itu, kalau KB itu kan ketetapan dari basa lemah. Nah, KA itu ketetapan dari asam lemah ya. Ini enggak ada tulisannya nih. Ya, ketetapan dari asam lemah. Nah, dikali konsentrasi garam G, ini konsentrasi garam dikali X. Nah, rumusnya hampir sama, cuma bedanya ini. Nanti ya kalau misalnya udah
ketemu H plusnya baru dicari pH-nya kan. Nah gitu Kak, sama aja kayak yang sebelumnya yang pada asam basa gitu. Kalau habis H plus berarti bisa diketahui pH-nya. Nah dari OH- juga bisa ke POH dulu baru ke pH, nanti ketahuan kan pH-nya. Oke, yang terakhir itu kan hidrolisis sempurna yang dibentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, ada 3 kemungkinan kemarin kan, bisa garamnya bersifat netral, bisa garamnya bersifat asam, bisa garamnya bersifat basa gitu kan. Kalau bersifat netral kan jadi Ka-nya itu akan sama dengan Kb ya. Itu berarti netral, pH-nya 7 udah pasti, tidak perlu dihitung karena pH-nya udah sama dengan 7. Nah, kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka pH-nya kurang dari 7. Nah, itu bisa menggunakan rumus. Beda ya rumusnya ya dengan yang ini. Kalau yang ini yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah, dia mencari konsentrasi H plusnya ini Ka dikali Kw per Kb. Kw-nya sama nilainya 10 pangkat min 14 ya. Nah, kalau Ka-nya kurang dari Kb, maka pH-nya lebih dari 7, maka basa, berarti konsentrasi OH-. Nah, tinggal dibalik aja. Berarti ini Kw dikali Kb per Ka, gitu rumusnya ya. Nah, ini nanti dilihat sambil kita disesuaikan dengan soalnya, oke? Oke, kita masuk ke sini. Dalam menghitung pH hidrolisis itu bisa menggunakan 2 cara ya. Bisa yang pakai cara langsung, pakai cara yang tidak langsung. Nah, syaratnya apa kalau kita bisa menggunakan cara langsung? Jadi, kalau kita menggunakan cara langsung, itu di soalnya biasanya sudah diketahui dalam bentuk garam. Nah, kalian harus bisa membedakan zat itu asam, basa, atau garam. Biasanya garam itu ciri-cirinya tidak ada H dan OH. Jadi, tidak ada H di depan, tidak ada OH di belakang gitu ya. Nah, itu biasanya di soal sudah diketahui garamnya. Nah, nanti caranya ya sudah tinggal langsung masukkan ke dalam rumus yang tadi. Rumus yang tadi disesuaikan dengan yang diketahui di soal, oke? Nah, kalau misalnya caranya tidak langsung, cara tidak langsung itu biasanya di soal itu yang diketahuinya bukan garamnya, tapi diketahui asam yang ditambahkan dengan basa gitu. Nah, ini caranya beda dengan yang sebelumnya. Kalau cara yang ini, jadi nanti direaksikan mula-mula reaksi sisa atau setimbang seperti itu. Nah, baru nanti dilihat biasanya asam dan basanya habis. Nah, kalau asam dan basanya habis berarti dia termasuknya hidrolisis garam ya. Oke, kita ke contoh soal saja. Kita ke contoh soal kalau misalnya kita bisa menggunakan cara langsung ya. Oke, di sini ada contoh soal. Hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar pada suhu tertentu jika Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Kita suruh menghitung pH ya. Larutan ini NH4 2 kali SO4. Nah, kira-kira ini apa? Kalau kita lihat kan di sini depannya tidak ada H, belakangnya tidak ada OH. Oh, berarti dia termasuknya garam ya, termasuknya garam. Nah, kita tentukan dulu untuk memilih rumus yang ini garamnya nanti bersifat apa? Apakah asam, apakah basa gitu kan? Berarti kita tentukan dulu garam ini asam ataukah basa. Oke. Nah, ini kan berarti ada NH4, ada SO4 ya. Nah, NH4 ini kan NH4 plus berarti basa ya. Basa apa nih? Nah, NH4 ini dari NH4OH yang dia itu merupakan basa lemah. Nah, dilihat lagi yang kemarin catatannya ya, untuk menentukan dia basanya kuat atau lemah gitu ya. Nah, ini basa lemah. Sedangkan SO4 ya, ini dari ini kalau di belakangnya itu asam, kalau yang negatif itu asam. Ini dari SO4 2- dari H2SO4 yang berarti asam kuat ya. Oh, berarti garam ini sifatnya apa? Sifatnya garam asam ya, sifatnya garam asam gitu ya. Oke, jadi udah diketahui nih. Berarti kita pilih nanti yang rumusnya menghitung garam asam yang mana nih? Garam asam. Oh, garam asam yang ini nih. Berarti pakai rumus yang ini, konsentrasi H plus Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali X ya. Oke. Kw-nya walaupun di soal tidak diketahui, tapi kita tahu bahwa Kw itu nilainya 10 pangkat min 14 gitu kan. Nah, konsentrasi garamnya. Konsentrasi itu biasanya molaritas satuannya. Nah, di sini 0,1. Atau bisa kita tulis, bisa kita rubah jadi 10 pangkat min 1 kan. Ini kan, nah, ke kanan 1 berarti 10 pangkat min 1 dirubah dalam bentuk pangkatan jadi 10 pangkat min 1. Nah, X-nya ini kenapa 2? Nah, yang lemahnya ini kan lemah kan? NH4 ini kan yang lemah berapa jumlahnya? Oh, 2. Maka di sini 2 gitu. Ya.
Jadi jumlahnya 2. Kalau dalam kurung lihat di sini di luar kurungnya berapa tuh, yang lemahnya 2. Nah, KB-nya di sini 1 kali 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 5 sama aja ya. Tinggal kita hitung nih, ini naik kan, jadi ditambah min 14 ditambah 5, 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1 ditambah berarti min 9 ditambah min 1, min 10 ya berarti. Oke, berarti 2 kali 10 pangkat min 10. Nah, akar 2 itu 1,4, akar 10 ini kan dibagi 2 ya, min 10-nya. Jadi 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi H plusnya didapat 1,4 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya tinggal dibalikan, berarti pH-nya 5 min log 1,4 gitu, gampang ya. Jadi kalau cara yang langsung ini jadi gak sudah diketahui dalam bentuk garam. Tinggal kalian tentukan garamnya itu sifatnya asam ataukah basa ataukah netral. Nah, biasanya kalau soal-soal gini tidak mungkin netral, karena netral itu udah pH-nya udah pasti 7, tidak perlu dihitung. Nah, biasanya ini garamnya bisa bersifat asam ataukah basa. Jadi dicek dulu ya. Oke, kita ke contoh soal yang kalau caranya tidak langsung. Nah, tadi diketahui di dalam soal itu ada asam, ada basa, dan ketika itu hidrolisis maka akan bersisa asam dan basanya ya. Basanya habis. Bukan bersisa tapi asam dan basanya habis. Nah, itu caranya gimana biar tahu direaksikan. Oke, kita lihat di sini soalnya. pH campuran dari 20 ml larutan CH3COH 0,3 molar dengan Ka 1 kali 10 pangkat 5 dan 40 ml larutan NaOH 0,15 adalah jadi dicari pH campuran. Oke. Tadi kan tahu kan bahwa kalau asam ditambah basa itu masih kan garam ya kan. Nah, ini apa nih, kita tentukan dulu nih. Nah, CH3COH itu apa? Dia kan asam lemah ya, asam lemah gitu kan. Nah, NaOH ini apa? NaOH itu basa kuat. Oh, dia di soal kan, di soal ini berarti dia diketahui asam dan basanya, bukan garamnya. Berarti kita gunakan cara yang tidak langsung, harus direaksikan dulu, tidak langsung ke rumus gitu ya, beda sama yang ini. Oke, udah diketahui nih asam dan basanya. Kita reaksikan CH3COH direaksikan dengan NaOH. Yang kemarin itu ingat lagi, ketika ini kalian harus bisa memecah, ini kan jadinya CH3CO- dan H+, ini Na+, jadian OH-, maka CH3CO-nya itu gabungnya sama Na, jadi terbentuk CH3CONa dan H2O. Oke, nah pertama-tama ini kan mula-mula reaksi sisa, mula-mulanya berapa nih? Ini dalam sini harus dalam bentuk mol, ya kan? Berarti kita cari dulu, karena di informasinya ini diketahuinya volume sama molaritas ya. Maka kita cari dulu konsentrat molnya. Molnya itu bisa dicari dari M molaritas dikali V. Nah, kita cari dulu mol yang CH3COH nih. Mol CH3COH molaritasnya berapa? 0,3. Volumenya berapa? 20 ml. Nah, dikali ya. Dikali 0,3 dikali 20 yaitu 6. Karena dia mililiter jadinya milimol. Kita taruh di sini, kita tulis di sini 6 milimol. Sekarang yang NaOH kita cari juga molnya. Mol NaOH berarti konsentrasinya berapa nih? Oh, 0,15 dikali volumenya 40 mili. Itu sama ya 6 milimol. Oke, 6 milimol. Kalau mula-mula ini kan reaktan, ini produk. Jadi kalau mula-mula itu produk belum terbentuk, ini kita kosongkan saja. Oke. Di kiri dikurang, di kanan ditambah. Ya sudah. Tinggal langsung nih reaksi pembatas ya, karena ini sama kamu bisa pakai mana aja. Berarti ini turun 6 milimol, ini juga 6 milimol. Sini juga karena koefisiennya sama-sama 1 semuanya. Ini juga 6 milimol, ini juga 6 milimol. Nah, ini dikurang nih. 6 dikurang 6 habis. Kalau NaOH ini 6 dikurang 6 juga habis ya. Ini 0 ditambah 6 milimol. 0 ditambah 6 milimol. Kita lihat, dicek di sini, ternyata di sini ini ternyata tadi asam dan basanya ini asam dan basanya ini habis ya. Habis gitu ya. Habis. Oke. Karena habis berarti dia termasuknya hidrolisis ya, benar kan? Dari ciri-ciri ini asam dan basanya habis. Nah, berarti kita pakai rumus apa? Oh iya, kita belum menentukan garamnya bersifat apa.
Nah, ini tersusun dari asam lemah dan basa kuat. Siapa yang kuat? Oh, basa, berarti garamnya bersifat basa. Maka kalau basa, di sini konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min itu akar KW per KA dikali konsentrasi garam dikali X, oke? KW-nya tadi 10 pangkat min 14 kan nilainya. Terus KA-nya di sini diketahui 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garamnya ini kan belum ada, ya. Kalau ini mah konsentrasi asam, ini konsentrasi basa, garamnya belum ada. Gimana caranya? Untuk mencari konsentrasi garam bisa dicari dengan mol dibagi volume total. Mol garamnya ini kan garamnya, mol garam nih. Ini kan garam. Nah, ini molnya berarti molnya 6 milimol. Volumenya harus total karena kan udah dicampur, maka volumenya itu volume total. Berarti 20 ditambah 40 ya. Volumenya dari CH3COH dari asam dan volumenya dari basa. Berarti 20 tambah 40. Berarti 6 dibagi 60 yaitu 0,1 molar konsentrasinya atau dirubah ke dalam bentuk pangkat yaitu 10 pangkat min 1. Masukkan ke sini 10 pangkat min 1. Nah, ini X-nya kalau yang ini kan 2, kalau yang ini 1. Kenapa 1? Karena asam lemahnya ini CH3COO-nya ini kalau nggak ada dalam kurung kayak gini nilainya biasanya 1. Ya sudah dihitung, ini naik kan jadi min 14 ditambah 5, 10 pangkat min 9 ditambah dikali 10 pangkat min 1, ini ditambah jadi 10 pangkat min 10 kan. Nah, akar 10 pangkat min 10 ini kan tinggal dibagi 2 gitu kan. Jadi 10 pangkat min 5. Ya, kalau konsentrasi OH min ingat ke pOH dulu. Berarti pOH-nya 5 pangkatnya itu kan. Terus pH-nya berarti 14 dikurangi 5 yaitu sama dengan 9. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalian harus bisa memilih. Nah, itu bisa langsung masuk ke rumus apakah direaksikan dulu. Jadi kalau cara langsung itu bisa langsung masukkan ke rumus, tapi kalau cara tidak langsung itu harus direaksikan seperti ini dulu nih. Direaksikan dulu. Nah, ciri-cirinya bisa dilihat kalau misalnya cara langsung itu garamnya diketahui gitu ya. Kalau yang ini asam dan basanya diketahui, direaksikan dulu nanti akan asam dan basanya akan habis gitu. Itulah cara menghitung pH hidrolisis garam ya. Jadi kalian mungkin ada tipe-tipe soal yang tertentu tapi dasarnya sebenarnya ini gitu. Mungkin nanti dimodifikasi gitu ya stoikiometrinya tapi tetap prinsipnya sebenarnya ini. Oke, cukup sekian tentang cara menghitung pH hidrolisis ya. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, masih kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa tanyakan di Google Classroom atau juga bisa tanyakan di WhatsApp Ibu ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.